Desakan pembubaran DPR kembali mencuat dan menjadi sorotan publik setelah banyak kritik yang menilai para wakil rakyat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Situasi ini membuat anggota DPR sekaligus musisi Pasha Ungu ikut angkat suara untuk meluruskan persepsi yang menurutnya keliru. Ia menegaskan bahwa tidak semua anggota dewan bisa digeneralisasi malas atau hanya mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, banyak dari mereka yang bekerja keras bahkan hingga larut malam demi menyelesaikan tugas legislasi. Pasha Ungu menyayangkan adanya seruan pembubaran DPR karena menurutnya lembaga tersebut tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pembuat undang-undang, dan pengelola anggaran negara. Dalam podcast Denny Sumargo, Pasha Ungu mengungkapkan bahwa pola kerja DPR berbeda dengan eksekutif yang terikat jam kantor. Banyak rapat penting dilakukan di luar jam reguler, termasuk pembahasan RUU yang bisa berlangsung hingga tengah malam. Ia mencontohkan rapat mengenai RUU Haji yang baru selesai pada pukul 12 malam. Meski menyadari bahwa tidak semua kegiatan terekspos media, Pasha Ungu berharap masyarakat dapat menilai kinerja DPR secara lebih adil dan tidak terpengaruh oleh oknum yang mencoreng nama lembaga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue tuh kagak nemu tuh logikanya bubarin DPR. Kan nanti kan mau ada demo ya, demonya itu adalah demo anggota DPR disuruh dibubarin. Bambang, kutatar kau anak muda ya. Negara kita tuh menganut trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Which is kalau legislatif dibubarin, tatanan sosial politik Indonesia tuh kacau, bubar Indonesia. Kalau misalkan bener-bener dihapus melalui dekret presiden, legislatifnya, si gemoy itu makin OP. Kenapa? Soalnya legitimasi kekuasaan di legislatif itu pasti bakal ke eksekutif. Ke siapa? Ke bapak gemoy kita. Lagian, salah siapa? Salah DPR? Bukan. Salah kita rakyat milih anggota DPR kagak bener. Lu lihat Uya-Kuya bisa jadi anggota DPR. Uya-Kuya. Dan gue tuh setuju sama demo DPR. DPR ini memang harus di demo, tapi bukan bubarin. Kembalikan DPR kepada marwahnya, kembalikan kepada fungsinya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Penyiksa Rakyat. Itu harusnya demonya. Mikir. Kalau DPR bubar, presiden bisa overpower loh. Karena berarti semua keputusan dan kebijakan akan berpusat hanya kepada eksekutif saja. Sebenarnya pada dasarnya tugas DPR adalah untuk membuat undang-undang, membuat anggaran, dan juga sebenarnya pengawasan serta menyalurkan aspirasi rakyat ya. Jadi jika tidak ada DPR, maka akan membuat undang-undang adalah eksekutif yang punya hak penuh. Dan yang akan membuat anggaran adalah eksekutif karena dia punya hak penuh, karena tidak ada DPR ini. Nah, kalau seperti itu akan ada posibilitas di mana akan terjadi perbuatan atau pelanggaran yang semena-mena. Sebenarnya akan sangat sulit jika negara demokrasi tanpa adanya DPR, karena DPR adalah tugasnya itu untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mewakilkan rakyat harusnya ya. Jadi kalau nggak ada DPR, itu akan jadi timpang sebelah. Meskipun ada lembaga yudikatif di mana ia akan mengawasi kinerja dari eksekutif ya, tapi tetap saja jika tidak ada DPR, maka itu akan timpang sebelah banget, mengakibatkan lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, dan yang ada di bawahnya itu akan menjadi overpower. Mengingat negara kita memiliki wilayah yang sangat besar dan banyaknya penduduk, akan sangat sulit mekanismenya ketika tidak ada DPR yang tugasnya itu untuk mewakili rakyat dan tujuannya juga untuk mengawasi pemerintah juga kan ya. Lalu ketika misalnya nih lembaga eksekutif melakukan pelanggaran atau lalai terhadap tugasnya, nanti mekanismenya akan sangat sulit jika tidak ada DPR. Sebenarnya akar masalahnya itu adalah di kualitas dari DPR tersebut. Aku juga ada nonton konten kakak yang ini aku juga setuju guys, kebanyakan ya, nggak semua. Ada rakyat juga yang memilih DPR itu berdasarkan dengan siapa yang terkenal gitu loh, tanpa kita memperhatikan kualitasnya. Kalau dari aku pribadi sih, aku berharap kualitas DPR bisa lebih ditingkatkan lagi, karena menurut aku kemarahan masyarakat terhadap DPR itu bukan tanpa dasar atau tanpa sebab, tapi karena kita bisa melihat dari kualitas mereka, gimana hasil kerja mereka, statement yang kadang mereka keluarkan suka agak aneh, dan juga perlakuan mereka yang tidak mempresentasikan masyarakat itu sendiri. Kadang saya juga kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif, atau yudikatif terkadang ya. Tapi kalau misalkan salah satu dipangkas, saya takut akan ada yang lebih overpower atau semena-mena. Sekarang mungkin di masyarakat juga udah merasakan ya, ada 3 aja itu ada yang semena-mena salah satunya, apalagi dipangkas salah satunya, mungkin akan ada yang lebih semena-mena lagi atau lebih overpower lagi. Saya tidak mengerti ya, seberapa marahnya rakyat kepada lembaga DPR sampai-sampai di media sosial itu tuh
ya, dibuat meme gedung DPR dibom ya. Bahkan rame-rame meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan lembaga DPR. Saya tidak tahu ya, kemarahan yang begitu ekspresif dari rakyat kepada DPR ya. Ini sebetulnya sebuah gambaran bahwa satu sisi rakyat kita merasa DPR tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk membela kepentingan rakyat. Di sisi yang lain, sebagai sebuah negara memang DPR diperlukan keberadaannya untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana fungsinya, fungsi pengawasan ya, fungsi check and balance. Tetapi memang faktanya DPR kita tidak melakukan pengawasan tapi melakukan penguatan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, apapun komentar dari masyarakat atau dari rakyat didengar dan jangan dibalas dengan komentar-komentar bahasa Anda sebagai anggota dewan, tolol lah, nggak ngerti lah, nggak paham lah. Rakyat ini semua sudah cerdas. Kalau kalian itu perut sudah kenyang, tidur sudah nyenyak, mulai dari beras, dari kebutuhan sehari-hari kalian, pakaian kalian, kunjungan kerja kalian, semuanya udah dibayarin ya dari pajak rakyat. Bahkan kalian pajaknya pun ditanggung oleh negara. Memang negara ini nggak adil ketika orang ya yang jualan warteg diperintahkan untuk bayar pajak. Nah kalian yang makannya di tempat mewah ya, kehidupan kalian mewah, pajak pun ditanggung negara. Jadi bahasa kalian itu dijagalah ya, untuk supaya masyarakat ini tenang. Kalian dikomentarin masyarakat susah, kalian joget-joget, ada anggota dewan balas lagi dengan joget. Otaknya tuh nggak ada di sini, tapi didengkul di sini nih, otaknya di sini nih, bukan di sini nih ya. Cobalah, tolonglah kalian anggota dewan ya, belajar dengan baik etika dan attitude serta menjaga perasaan rakyat yang sekarang banyak perutnya lapar. Salam hormat dari Kang Daniel. Sawadikap everyone, Sampurasun. Mau cerita sedikit ya, di beberapa komentarku sekarang kan aku lagi bahas tentang politik nih, tentang demo yang ada nanti di tanggal 25 Agustus. Pokoknya semangat yang demo tanggal 25 Agustus. Yang aku mau ngomongin ini mengenai komentar. Ada beberapa komentar selain di tempat aku ya, di beberapa komentar yang mengenai demo 25 Agustus itu bilang kalau misalkan kita nggak bisa bubarin DPR. Katanya kalau mau bubarin DPR tuh begini, begitu. Lama dengerin nih. Namanya aturan yang dibuat manusia, tetap aja itu manusia yang buat. Di negara kita yang paling utama adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, men. Gak ada yang gak mungkin. Sekarang gini ya, kalau kau beranggapan gak bisa bubarin DPR, nih bazir-bazir ini beranggapan gak bisa bubarin DPR atau apapun itu, ngeduluin Allah. Gak ada yang tahu. Bisa-bisa aja, men. Kezuliman harus dilawan. Di setiap agama kezuliman harus dilawan. Segala jenis kejahatan, ini masuk kejahatan. Ditambah gini ya, kita kan dikatain tolol ya sama anggota dewan itu. Nah kalau kita dikatain tolol, dia apa? Kan dia dipilih sama orang-orang tolol kayak kita. Gak bersyukur lu, munafik. Tahu gak? Boleh dong. Kan lu sendiri bilang kayak kita harus ngomong kasar, kan boleh mau ngomongin apa aja. Ya lu bangsat, men. Gak ngotak. Yang mau bubarin DPR gak hanya rakyat doang. Dari zaman dulu udah ada. Bahkan presiden pertama Bapak Soekarno kita. Terus presiden almarhum juga tuh ada Bapak Gus Dur. Ditambah ada nih salah satu apa ya disebutannya ya, ya mungkin lah orang ternama Pak Rocky Gerung. Ini orang-orang yang kiranya nih ya, yang kita tahu mereka tuh punya pikiran lebih gitu loh. Lu katain tolol juga gitu. Ngotak, men. Semangat buat besok tanggal 25. Semangat buat yang di jalan, semangat yang besok buat yang hadir di sana. Oke, fokus, gulingkan orang-orang itu yang tunjangannya nauzubillah min dzalik banyak banget. Itu satu tunjangan per orang itu bisa beli rumah.
Bang, lu kemana nih bahas tentang demo 25 Agustus dong? Kalian sadar nggak sih ada banyak sekali kejanggalan di dalam demo ini? Yuk kita bahas satu-satu. Gue kira gue menghilang belakangan ini nggak bakalan cariin, sorry ya guys ya, belakangan ini gue sibuk banget karena hidup gue nggak cuma di sosmed atau udah dibungkem 4M, enggak ya, bercanda. Kalian sadar nggak sih di demo 25 Agustus kemarin kayak mana mahasiswanya, mana alma mater kalian itu? Udah gue bilang guys, mahasiswa sekarang tuh agak lain, kalau nggak ada gak mau turun. Adalah gue liat 1, 2, 3 kelompok lah, padahal ini gong loh ya, bubarkan DPR. Terus yang kedua ini nih, yang katanya suara rakyat ini dipecah guys. Nah jadi isunya ataupun dugaannya di tanggal 25 Agustus kemarin buruh tuh harusnya ikut guys, tapi malah bikin demo lagi di tanggal 28. Nah ini dia kira-kira tuntutannya, nggak ada bubarkan DPR. Ini kenapa? Jadi ini seolah-olah suara rakyat yang kemarin itu kayak dipecah. Gak, kalian perhatikan deh, setiap kali ada kasus nasional seperti korupsi ataupun yang kayak tanggal 25 kemarin, ada aja kasus artis ataupun influencer yang diurus apa? Anak haram, KDRT lah, perceraian lah, tai anjing. Kalian gak usah kalian tanggapin kasus-kasus atau drama influencer, selebgram, tai kucing gak jelas, kasus-kasus sampah. Kemudian yang 4, anomali influencer yang katanya suara rakyat. Mereka ternyata gak setuju pembubaran DPR guys. Kenapa dia gak setuju? Udah ditugaskan dia ini ternyata kader partai. Kalau kalian tanya ke gue setuju 100% bubarkan aja tuh DPR, gak guna. Nah sekarang gimana pendapat kalian? Kalian merasakan kejanggalan yang sama juga nggak? Komen di kolom komentar.